Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Hamdani. Saya mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Teknik Elektro dengan NIM 124200003. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang fluida yang akan menjelaskan pengertian fluida serta hukum-hukum fisika yang berlaku pada fluida. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika dasar. Dosen pengampu yaitu Ibu Rindi Wulandari, SST, MSI. Fluida merupakan salah satu jenis zat yang dapat mengalir. Bentuk fluida cenderung tidak tetap, yakni bergantung pada wadah atau penampungan tempat zat tertentu. Karena sifatnya yang demikian, maka pemanfaatan fluida dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Bahkan sesungguhnya tubuh kita pun sebagian besar tersusun dari fluida. Yang pertama ialah fluida statis. Berbeda halnya dengan zat padat atau benda padat yang cenderung bersifat kaku dan tegar, zat cair memiliki sifat-sifat yang tidak sekaku zat padat. Sifat-sifat zat cair khususnya yang dicontohkan di sini adalah air, yang umumnya diantaranya satu, zat cair dapat berubah bentuk bergantung dari wadah penampungannya. Pada contoh gambar di samping kanan, ketika kita menuangkan air ke dalam gelas pertama, maka air tersebut akan membentuk seperti gelas. Ketika kita menuangkan air ke dalam mangkuk, maka air tersebut akan berbentuk seperti mangkuk. Kemudian ketika kita menuangkan air ke dalam botol, maka air tersebut akan berbentuk seperti botol. Artinya adalah zat cair memiliki bentuk yang sesuai dengan wadah penampungannya dan dapat berubah bentuk sesuai wadahnya. Bila kita memindahkan air yang berada dalam botol ke dalam gelas, maka bentuk air berubah dari bentuk botol menjadi bentuk gelas. Sifat yang kedua adalah zat cair menempati ruang dan mempunyai massa. Bila kita menuangkan air pada sebuah wadah, maka air akan menempati ruang dari tempat yang terendah. Ketika air dituangkan pada sebuah wadah yang bentuknya tidak beraturan, seperti contoh di sebelah kiri, bentuknya kan ada yang lurus, ada yang belok-belok, dan ada yang tengahnya bulat-bulat. Maka air akan menyesuaikan bentuk sesuai dengan wadah penampungan itu. Kemudian sifat zat cair yang ketiga yaitu permukaan zat cair selalu mendatar. Mungkin kalian pernah memperhatikan seorang pekerja bangunan yang membawa selang kecil yang panjang dan bersair untuk mengetahui kedataran pada saat memasang batu bata atau ubin. Pekerjaan tersebut memanfaatkan salah satu sifat zat cair, yakni permukaannya selalu mendatar, meskipun wadah penampungan air dibuat miring sekalipun. Pada contoh sebelah kiri ini kan ada yang miring. Permukaan air akan selalu mendatar. Kemudian contoh yang keempat adalah zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya di sini saya masukkan yaitu air terjun.
Ketika air di atas, pastikan air akan mengalir ke bawah. Artinya, zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, atau zat cair mengalir di bawah pengaruh gravitasi hingga mencapai daerah terendah yang mungkin untuk menampungnya. Kemudian massa jenis. Setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat itu terhadap volumenya. Massa jenis zat sering juga disebut kerapatan. Secara matematis, massa jenis zat dituliskan sebagai berikut, di mana rumusnya adalah Pi sama dengan M per V, di mana P sama dengan massa jenis zat, M sama dengan massa zat, dan V sama dengan volume zat. P satuannya yaitu kilogram per meter kubik, sedangkan M satuannya kilogram, dan V satuannya meter kubik. Lanjut. Tekanan dan tekanan hidrostatis. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan. Tekanan memiliki konsep yang tidak asing dalam kajian mekanika. Tekanan ini memang erat kaitannya dengan konsep gaya. Pada tinjauan mengenai zat padat, tekanan ini sendiri didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan. Dengan kata lain, tekanan merupakan perbandingan antara gaya tekan di sini dan luas bidang tekannya. Secara matematis, tekanan dituliskan sebagai berikut. P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan pada suatu permukaan dengan satuan Newton per meter kubik atau Pascal, atau disingkat PA. F sama dengan gaya tekan, satuan Newton, dan A sama dengan luas bidang tekan. Nah, di sini ada contoh soal tekanan, yaitu sebuah benda yang luas bidangnya 2 meter persegi mengalami tekanan sebesar 100 Newton per meter persegi. Berapakah gaya yang bekerja pada bidang tersebut? Jawabannya, yang pertama diketahui A sama dengan 2 meter persegi, sedangkan P sama dengan 100 meter persegi. Nah, yang dicari kan berarti gaya tekan. Gaya tekan kan tadi di sini F. F sama dengan di sini kan rumusnya tadi P sama dengan F per A. Nah, di sini kan ada persamaan, berarti F sama dengan P dikali A sama dengan 100 Newton per meter persegi dikali 2 meter persegi, yaitu hasilnya 200 Newton. Jadi, gaya yang bekerja pada bidang tersebut adalah 200 Newton. Yang kedua adalah tekanan hidrostatis. Tekanan pada suatu titik dalam fluida disebabkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut.
Tekanan pada fluida dinamakan tekanan hidrostatis. Tekanan pada fluida juga tergantung pada kerapatan atau massa jenis fluida atau zat cair itu sendiri. Nah, gambar ini menunjukkan sebuah wadah yang berisi zat cair, tekanan hidrostatik di sebuah titik pada kedalaman H dinyatakan secara matematis dengan persamaan berikut. P sama dengan P dikali G dikali H. Skal sama dengan massa jenis zat cair atau kerapatan zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasinya dengan satuan meter per sekon kuadrat. H sama dengan kedalaman zat cair diukur dari permukaan zat cair. Nah, jika terdapat tekanan atmosfer, maka berlaku persamaan berikut. P sama dengan P0 ditambah Pascal dikali G dikali H. P0 sama dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Pada permukaan air laut, rata-rata tekanan atmosfer normal sebesar 1 atm atau 1,01 kali 10⁵ Pascal. Tekanan pada suatu titik dalam fluida disebabkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Nah, tekanan pada fluida dinamakan tekanan hidrostatis. Menurut hukum Pascal sendiri, tekanan yang diberikan pada penampang A1 di sini. A1 akan sama besarnya dengan tekanan yang dialami oleh A2. Persamaan hukum Pascal yaitu P1 sama dengan P2. Nah, sekarang rumus hukum Pascal. F2 sama dengan A per alfa dikali F1. F1 dengan F1 adalah gaya yang diberikan pada piston kecil. F2 adalah gaya yang dihasilkan di piston besar. Dan A adalah luas penampang piston besar. Di sini alfa adalah luas penampang piston kecil. Kemudian ada contoh soal yaitu dongkrak hidrolik pada tempat cuci mobil memiliki pipa piston pengangkat yang memiliki jari-jari 10 cm. Pipa tersebut didorong oleh sejenis oli. Oli dalam pipa dihubungkan dengan kompresor gas. Gas dari kompresor tersebut yang memberi tambahan tekanan pada oli sehingga dapat menaikkan dan menurunkan kendaraan yang dicuci. Berapakah tekanan gas dalam kompresor agar dapat mengangkat mobil yang memiliki massa 1000 kg? Jawabannya yaitu luas penampang pipa pengangkat mobil adalah A1 sama dengan Pi dikali. Ini dijadiin Pi dikali 0,1 pangkat 2 sama dengan 0,01 Pi. Gaya yang harus ditahan pipa dongkrak sama dengan berat mobil yaitu F1 sama dengan di sini W mobil sama dengan
massa mobil dikali gravitasi. Jadi sama dengan 1100 dikali 10 sama dengan 11.000 Newton. Untuk menghasilkan gaya tersebut dibutuhkan tambahan tekanan. Di sini simbolnya delta P sama dengan F2 dibagi A2. F2-nya di sini kayaknya F2 ya, bukan F1. Jadi F2-nya adalah 11.000 Newton per A2. A2-nya di sini kan A2-nya kan di sini berarti 0,01 pi sama dengan 11.000 dibagi 0,01, pi-nya kita masukkan 3,14, yaitu hasilnya 350.318 PA. Tambahan tekanan tersebut berasal dari udara dalam kompresor. Dengan demikian, kompresor harus memberikan tambahan tekanan sebesar 35.318 PA. Karena mobil sendiri mendapat tekanan dari atmosfer sebesar 100.000 PA, maka tekanan dalam kompresor haruslah 350.318 ditambah 100.000 sama dengan 450.318 PA. Yang kedua yaitu hukum Archimedes. Apabila suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda tersebut mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Archimedes mengemukakan sebuah prinsip yang dikenal dengan hukum Archimedes, yang bunyinya apabila suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda tersebut mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Secara sistematis, besarnya gaya ke atas atau gaya apung yang dialami benda ketika tercelup dalam zat cair dapat dinyatakan Fa sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana Fa sama dengan gaya ke atas, satuannya Newton, Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, kemudian G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon. Kemudian V sama dengan volume benda yang tercelup dalam zat cair, satuannya meter kubik. Nah, untuk kasus benda yang tercelup dalam zat cair, maka berat yang hilang sama dengan gaya ke atas yang dialami oleh benda dan nilainya dengan selisih berat benda di udara dengan berat benda dalam zat cair. Secara matematis, besarnya gaya ke atas atau gaya apung yang dialami sehingga untuk kasus gambar pada perbedaan gaya berat benda yang tercelup dan tidak tercelup, yaitu
Besarnya gaya angkat T2 yang diperlukan untuk mengangkat benda yang tercelup dalam air dapat dituliskan sebagai berikut. Ini mg sama dengan T2 ditambah B. mg merupakan gaya berat benda sama dengan W. B merupakan gaya ke atas atau gaya apung sama dengan Fa. Dan T2 merupakan gaya angkat. Nah, kemudian W mendapatkan persamaan yaitu gaya angkat T2 ditambah F2. Lanjut, di sini ada contoh soal yaitu saya bacakan soalnya. Sebongkah batu 50 kg mempunyai volume 0,03 meter kubik berada di dasar kolam yang berisi dengan air. Masa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini pertanyaannya, hitung gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut dengan menggunakan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, penyelesaiannya diketahui M sama dengan 50 kilo. Kemudian V sama dengan 0,03 meter kubik. Dan rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Pertanyaannya, gaya angkat. Gaya angkat sama dengan W dikurangi Fa. Di sini W mg dikurang rho G dikali G dikali V. Sama dengan M-nya kita masukkan ke sini 50 kilo dikali gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat dikurangi rho-nya 1000 km per meter kubik dikali gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dikali V-nya 0,03 meter kubik, yang dimana hasilnya 500 Newton dikurangi 300 Newton. Hasilnya adalah 200 Newton. Jadi gaya angkat yang diperlukan adalah 200 Newton. Kemudian penjelasan yang kedua ialah fluida dinamik. Aliran fluida dinamik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aliran yang bersifat lunak atau steady dan aliran turbulens. Meninjau aliran turbulens relatif sulit untuk dilakukan, sehingga pembatasan ini hanya membahas aliran fluida lunak atau yang disebut aliran fluida tunak atau yang disebut dengan fluida ideal. Terdapat 4 sifat fluida ideal, diantaranya fluida bersifat viskos. Pada fluida jenis ini, gesekan internal antara partikel fluida diabaikan, sehingga tidak ada gaya gesekan pada aliran yang sifatnya non-viskos. Kemudian aliran fluida bersifat tunak. Pada fluida yang sifatnya tunak, kecepatan masing-masing partikel fluida pada setiap titik cenderung konstan. Kemudian fluida bersifat incompressible. Fluida yang bersifat incompressible dianggap memiliki kerapatan yang cenderung konstan. Aliran fluida bersifat erosional, partikel fluida ideal dianggap tidak berotasi. Hukum Bernoulli. Pada fluida yang mengalir dengan kecepatan lebih tinggi akan diperoleh tekanan yang lebih kecil.
Asas Bernoulli mengungkapkan mengenai hubungan tekanan dengan kecepatan fluida. Nah, di sini energi potensial pada saat berada di H2 akan lebih besar daripada H1. Tekanan fluida berkurang seiring dengan penambahan ketinggian, sehingga tekanan pada H2 lebih rendah dibandingkan H1. Nah, hukum Bernoulli dirumuskan dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P sama dengan tekanan hidrostatis. Nah, kemudian didapat persamaan P1 ditambah 1/2 dikali Rho dikali V, V1 pangkat 2 ditambah Rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah 1/2 dikali Rho 1/2 Rho dikali V2 pangkat 2 ditambah Rho dikali G dikali H2, di mana P sama dengan tekanan fluida, V sama dengan kecepatan aliran fluida, H sama dengan selisih ketinggian penampang. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah wadah yang luas permukaannya cukup besar dan berisi air memiliki ketinggian permukaan air 60 cm dari dasar wadah. Bila terdapat lubang pada dasar wadah, berapakah kelajuan pancaran air pada lubang di dasar wadah? Nah, di sini diketahui H1 sama dengan 60 cm. Kemudian P1 sama dengan P2, V1-nya 0. Nah, yang ditanya V2. Kemudian dirumuskan P1 ditambah 1/2 Rho dikali V1 pangkat 2 ditambah Rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah 1/2 Rho dikali V2 pangkat 2 ditambah Rho dikali G dikali H2. Kemudian yang dicari V2 sama dengan ini dikuadratkan berarti 2 dikali G dikali H sama dengan 2,10 meter per sekon min 2 dikali 0,6 meter sama dengan 12 meter per second. Jadi kecepatan alir fluida pada lubang dasar wadah adalah 12 meter per second. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan rumus, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.